Halo Sobat Mediko Global, kembali lagi di channel kami. Nah, nomor 17, manakah yang lebih dahulu Anda ingin pastikan? Jadi di sini pasiennya kejang kelojotan di seluruh tubuh, usianya 3 tahun. Menurut ibunya, pertama kali kejang, terus di keluarga nggak ada keluhan yang serupa. Kejang terjadi selama 1 menit. Manakah yang lebih dahulu Anda ingin pastikan? Oh, dia juga ada infeksi ISPA ya, pilek sama demam. Nah, maaf dok, tadi jawabannya belum. Nah, yang ingin dipastikan adalah kalau kita mau diagnosa kejang demam, kita tanyain kan, apakah suhu tubuh anak di atas 38 derajat saat kejang barusan? Tuh. Nah, lanjut dok. Kejang demam itu adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh. Kenaikan suhu tubuhnya itu di atas 38 derajat Celcius dan penyebabnya merupakan suatu proses ekstrakranium. Jadi nggak boleh ada proses intrakranium. Jadi tidak boleh adanya infeksi SSP, gangguan elektrolit, atau metabolik. Dengan batasan diagnosa kejang demam ini harus demam saat kejang, suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, prosesnya ekstrakranium, dan umurnya 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Kurang dari 1 bulan dipikirkan bukan kejang demam. Kurang dari 6 bulan atau kurang dari 5 tahun juga bisa dipikirkan penyebab lainnya. Penyebabnya imaturitas otak dan termoregulator. Saat demam, oksigen demandnya meningkat ya pasti. Dan predisposisi genetik juga berperan dalam kejang demam. Next dok. Nah, klasifikasi kejang demam dibagi jadi sederhana dan kompleks. Nah, apa bedanya? Kita bahas dulu yang sederhana. Kalau sederhana, kejangnya berlangsung kurang dari 15 menit, di mana bentuk kejangnya itu sifatnya umum atau tonik-klonik, serta tidak berulang dalam waktu 24 jam. Kayak anak ini, sifat kejangnya umum. Nah, kalau kejang demam kompleks, durasinya lama, lebih dari 15 menit. Dan sifat kejangnya itu vokal atau parsial satu sisi, kemudian parsial menjadi umum. Dan dia berulang lebih dari 1 kali. Terapi. Nah, kalau kejang demam kompleks ini, satu dari kriteria sudah bisa dikatakan kejang demam kompleks. Dan kejang demam simplex tidak boleh memenuhi satupun kriteria dari kejang demam kompleks. Jadi misalnya bentuk kejangnya umum, durasinya lebih dari 15 menit. Simplex atau kompleks ya? Ya kompleks, karena durasinya udah lebih dari 15 menit. Pokoknya kalau satu dari kriteria sudah termasuk KDK. Pemeriksaan penunjang tidak dikerjakan secara rutin, hanya untuk menyingkirkan diagnosis. Kalau kita curiga ada penyebab lain, bisa diperiksa lengkap, ada darah rutin, glukosa, elektrolit, urinalisis, feses. Kalau CSF, dia untuk menyingkirkan infeksi SSP, terutama pada bayi usia kurang dari 12 bulan. EEG kalau kejangnya vokal, kita pengen cari ada nggak sih vokal, kelainan vokal, ada lesi vokalnya atau enggak. Next. Nah, untuk terapinya ada yang praktis dan ada yang IGD. Kalau untuk praktis untuk ortu di rumah, biasanya ini kejangnya udah berulang ya. Bisa diberikan diazepam suppositori. Dosisnya kalau berat badannya kurang dari 12 kilo, 5. Kalau lebih dari sama dengan 12 kilo, 10 mg. Kalau di IGD langsung aja pakai IV, tapi kalau ribet anaknya lagi serangan, susah masang IV-nya, bisa dikasih suppositori juga. Tapi kalau di soal-soal UKM BPD, kalau udah nyampe di IGD, jawabnya IV ya.
karena nanti bisa dilihat di algoritmanya kalau udah nyampe di IGD itu pakainya yang IV. Kemudian jangan lupa udah dikasih antikonvulsan tapi nggak dikasih antipiretiknya. Antipiretiknya juga jangan kelupaan. Nah, kejang demam ini bisa berulang jika ditemukan faktor berikut. Ada riwayat kejang demam atau epilepsi dalam keluarga, usianya kurang dari 12 bulan saat kejang demam. Kemudian yang ketiga, suhu tubuhnya kurang dari 39 derajat. Jadi semakin rendah suhu tubuhnya mengalami kejang, semakin mungkin kejang demamnya untuk berulang. Kemudian ada interval waktu yang singkat antara awitan demam dengan terjadinya kejang. Jadi baru demam bentar udah kejang. Nah, kemudian yang kelima, kejang demam yang pertama merupakan kejang demam yang kompleks. Next. Nah, ini tata laksananya yang tadi aku bilang. Nih, di sini kan ada batas pre-hospital dan hospital atau IGD. Jadi kalau ini kebanyakan yang ditanya itu kita udah baca soal baik-baik tapi nggak baca lokasi pasiennya ada di mana. Lokasi pasiennya pre-hospital atau di hospital. Kalau hospital jawab aja dia J-pump IV. Next. Nah, nantinya untuk lanjutannya bisa dikasih antikonvulsan intermiten atau rumat. Bedanya intermiten sama rumat, kalau intermiten ini dikasihnya hanya pada saat demam. Tapi syarat pemberiannya pasiennya ada salah satu faktor berikut. Ada kelainan neurologis yang berat, misalnya cerebral palsy, berulang 4 kali atau lebih dalam setahun kejang demamnya. Kemudian usianya kurang dari 6 bulan, saat kejang suhu tubuhnya kurang dari 39. Dan apabila pada episode kejang demam sebelumnya suhu tubuh meningkat dengan cepat. Nah, antikonvulsan intermiten apa sih yang diberikan? Diazepam oral. Mau diazepam oral bisa, mau diazepam rektal bisa. Sebanyak 3 kali sehari dengan dosis maksimum diazepam 7,5 mg. Diazepam intermiten ini diberikan selama 48 jam pertama demam. Namanya aja intermiten, jadi hanya diberikan saat demam. Kalau antikonvulsan rumat ini diberikannya lama, selama 1 tahun. Dengan syarat pasiennya ada indikasinya, ada kejang vokal, ada kejang lama, dan ada kelainan neurologis yang nyata. Untuk pilihan obat rumat ada asam valproat sama fenobarbital. Next. Nah, sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.